Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis yang mudah-mudahan menjadi penyebab kita menjadi manusia-manusia yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa minal muhafazati ala salati wal iqamati laha, termasuk cara kita muhafazah, menjaga salat, dan termasuk cara kita iqamah, mendirikan salat, sehingga kita termasuk orang-orang atau kelompok manusia yang menjaga salat dan mendirikan salat sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita pelajari bersama. Ya, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, menjaga dan mendirikan. Nah, ini bagaimana kita supaya tergolong orang-orang yang menjaga dan mendirikan salat? Maka beliau mengatakan termasuk cara menjaga dan mendirikan salat yaitu al-mudawamah wal muwadhabah ala fi'liha fil jamaah. Terus menerus ya, dan tetap ala fi'liha, mengerjakan itu salat fil jamaah dengan cara berjamaah, tidak salat sendiri. Wa dzalika li anna salata fil jamaah tafdhulu ala salatihi wahdah. Hal itu dikarenakan karena salat dengan cara berjamaah tafdhulu, mengungguli, ala salatihi wahdahu, mengungguli salatnya dia kalau salat sendiri, bisa ba'in 20 darajah, bandingannya kalau salat sendiri itu 1, kalau salat berjamaah itu 27 derajat perbandingannya, lebih utama 27 derajat. Kama warada bihil haditsus sahih, sebagaimana datang dengan penjelasan ini hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad diantaranya hadis-hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putra Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Beliau berkata, pernah Nabi itu bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu tafdhulu, mengungguli, ala salatil fadhi, mengungguli salat sendiri, bisa ba'in 20 darajah, perbandingannya itu 27 derajat. Hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang jika dilakukan secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, itu lebih unggul daripada dia salat sendiri di rumahnya. Wa salatihi fi suqihi, atau dia salat sendiri ada di pasarnya, di tokonya dia, tidak berjamaah. Bid'an wa 20 darajah, 20 sekian derajat perbandingan salat sendiri dan salat jamaah. Hadis yang ketiga dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah, tafdhulu, mengungguli, ala salatil fadhi,
dari atau mengungguli sholat sendiri bi khamsin wa ishrina darajah. Perbandingannya 25 derajat. Jadi memang ada dua riwayat, ada riwayat mengatakan 27, ada riwayat yang mengatakan 25. Nah, bahkan ada satu hadis yang menyatakan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli, salatnya seseorang dengan temannya, azka min salatihi wahdahu, itu lebih bersih, lebih suci daripada salatnya dia sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan kalau dia ini salat bersama dua temannya, itu lebih bagus daripada dia salat dengan satu teman. Imam sama makmum tok. Itu masih di bawah. Lebih baik imam satu, makmumnya dua. Itu lebih bagus lagi. Wa makatsura, dan yang lebih banyak, jamaah yang semakin banyak orangnya, fa huwa ahabbu ilallahi azza wajalla, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini termasuk yang dibahas oleh ulama ilmu fikih juga ya. Jadi kalau misalnya sama-sama dekat masjidnya, sebelah selatan saya ada masjid, sebelah utara saya ada masjid, sama-sama dekat, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih banyak isinya orangnya berjamaah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di sini menjelaskan tentang salat berjamaah itu lebih afdol, mengungguli daripada salat sendiri ya, dengan perbandingan 27 derajat. Faman tasahala bihadza ribhi ad-dini al-ukhrawi alladhi la ta'aba fi tahsilihi wa la masyaqqata fi nailihi, maka barang siapa yang dia itu meremehkan keuntungan agama, keuntungan akhirat ini, yang sebenarnya tidak terlalu capek kalau kita mau jaga salat berjamaah ya, yang penting bisa ngatur waktu saja dan semangat di dalam mendapatkan ini. Keuntungan agama dan keuntungan akhirat ini tidak ada kesulitan sebenarnya, atau di dalam menggapainya itu tidak ada keberatan, tidak berat sebenarnya, tapi dia tasahal, tapi dia itu meremehkan. Maka orang yang seperti ini dia telah lalai daripada masalihiddin, maslahat agamanya dia. Wa galat fi amril akhirah raghbatuh, keinginan untuk menggapai keberhasilan di akhirat itu sangat lemah orang-orang seperti ini. La siyama huwa ya'lam min nafsihi, ya, lebih-lebih dia mengetahui dari dirinya sendiri, dia tahu kathrata ma yatahammaluhu minat ta'ab, ya, setiap hari dia harus capek-capek, ya, dia harus menanggung capek. Wa yugasi minal masyak fi talabi ribhid dunya al-yasiril haqir, dan dia bisa membandingkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan akhirat dengan keuntungan duniawi. Kalau mau cari fulus satu hari 100.000 itu tidak gampang, harus usaha. Capek, iya capek. Kalau tidak capek tidak mungkin duit lugur itu ke langit. Ya, duit uang berarti. Ya, itu kalau dia sudah tahu saya mencari duit 100.000 satu hari itu sulit, capek, ya, pegel geger misalnya. Capek pikiran. Bandingkan dengan kita mencari keberuntungan atau keuntungan akhirat. Lebih capek kita mencari urusan dunia sebenarnya. Dia tahu itu. Wa idza hasala minhu syai'un tafihah bi ta'abin katsir nasiya ta'abahu. Dan kalau dia berhasil mendapatkan uang 100.000 di hari itu, kadang-kadang lupa capeknya. Alhamdulillah dapat 100.000. Lali lek kesel, lupa dengan capeknya dia. Dan dia menganggap itu adalah keberuntungan yang luar biasa, padahal itu adalah keuntungan duniawi yang sifatnya fana, ya, akan hilang. Apalagi zaman sekarang uang 100.000 udah ada harganya sekarang, apalagi yang sudah kawin ini, ya. Bukan berarti jangan kawin, tetap kawin, ya. Dia menganggap dapat uang itu adalah keberuntungan yang besar, sehingga dia lupa dengan capeknya. Wah, ini bahaya. Bahaya. Dia bisa memikirkan, punya akal,
dia bisa membandingkan. Saya sholat jamaah tidak sampai 10 menit balik. Ya, wudu, qomat, berdiri, sholat, ya gerakannya cuma begitu saja. Tidak sampai setiap orang mau sholat itu dikei beban misalnya 20 kiloan satu orang, ya biar ngangkatnya agak berat kan enggak. Enggak ada capek kan ya. Bahkan sekarang masjid musholanya ono kipas angin ini. Ya, apalagi ada AC-nya. Ya. Enak. Ya, karpetnya bersih. Masjidnya bersih, ya, tenang hati. Tidak ada kecapean, tidak ada capek sama sekali. Itu kita mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, dibandingkan dengan kita mencari uang 100.000 satu hari, itu capek luar biasa. Dia sudah tahu hal ini, memahami bahwa keuntungan akhirat itu mudah untuk digapai, keuntungan duniawi itu sulit digapai, capek. Dan kalau sudah dapat itu bakal habis. Kalau keuntungan akhirat itu kekal, kita nikmati kekal, tidak ada mandeki, tidak ada selesainya. Sudah tahu itu, tetap dia meninggalkan sholat jamaah, maka dikatakan afala yukhsha man ya'rifu min nafsi hadhil awsaf ayakuna indallahi minal munafikin. Tidaklah takut orang-orang yang sifatnya seperti ini, punya akal, ngerti, tapi tetap urusan dunia semangat, urusan akhirat tidak ada semangat. Tidak takut mereka itu dicap di sisi Allah sebagai kelompok orang-orang munafik. Apakah tidak takut orang-orang yang sifatnya seperti ini dicap di sisi Allah sebagai munafikin, orang-orang yang munafik, di dalamnya ada di dalam hatinya ada kemunafikan. Wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin, dan orang seperti ini tidak takut dikatakan sebagai orang-orang yang ragu tentang janji Allah. Ragu tentang janji Allah. Mulai melek moto sampai meremane urusan dunia tuh. Masjidnya ditinggal, musolanya ditinggal, sholatnya setiap hari sendirian, ya itu pun cepet-cepetan, kadang-kadang dengan pakaian yang tidak layak. Nah ini apa? Hidup seperti apa? Apakah ente ragu dengan janji Allah? Bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Dan ini banting tulang, butuh banting tulang mana yang semuanya dibanting untuk dapat fulus, dapat uang. Seakan-akan kalau tidak seperti itu tidak dapat rezeki dari Allah, tidak bisa makan, tidak bisa ngasih keluarga. Loh, kamu ini ragu tak sama janjinya Allah bahwa Allah itu yang memberi rezeki kita, kok harus seperti ninggalkan sholat berjamaah? Tidak takut kamu dicap sebagai orang-orang yang ragu terhadap janji Allah bahwa Allah itu yang menanggung rezeki kita setiap saatnya. Seandainya kalau ada satu butir nasi yang tertulis itu rezeki kita, itu tidak mungkin kita mati sampai satu nasi itu masuk ke mulut, sudah masuk wes mati, terakhir itu rezeki berarti. Kalau ada satu biji saja beras yang rezeki kita, kemudian kita mati duluan sebelum merasakan itu nasi, atau tidak mungkin. Itu sudah tertulis sampai itu terakhir masuk ke mulut kita baru kita mati, karena semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, luar biasa. Kerja terus, seakan-akan Allah itu kalau tidak kerja tidak ngasih rezeki. Sampai lali dengan sholat jamaah, lupa dengan sholat jamaahnya, kadang-kadang mengeluarkan sholat daripada waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Walam yablughna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salat wahidah. Dan kata beliau, tidak ada daripada kabar-kabar yang sampai kepada kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu pernah melakukan salat fardu sendirian. Tidak pernah. Tidak pernah ada keterangan yang menjelaskan pernah Rasulullah itu pada hari apa misalnya beliau tidak mendapatkan teman untuk sholat kemudian sholat sendiri, tidak ada. Atau Rasulullah ketinggalan sholat di masjid, ketiduran misalnya, karena habis kerja di pasar. Tidak ada keterangan seperti itu. Mulai awal sampai Nabi wafat meninggal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Semua sholat fardunya dilakukan secara berjamaah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan Nabi itu panutan, ya ikuti. Dan itu adalah kebanggaan. Para wali-wali Allah itu, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kaum salihin itu
Mereka itu bangga. Mulai saya balik sampai saya tua sekarang ini tidak pernah saya sholat sendiri. Itu dibanggakan. Itu dibanggakan. Itu sesuatu yang membanggakan. Dan perlu ditiru itu. Ya, mulai saya lulus SMK sampai umur sekarang ini tidak pernah saya alpa kerja. Tidak bangga itu. Biasa. Tidak pernah telat kerja. Jam 7 kurang 5 saya sudah di kantor misalnya. Jam 7 kurang 5 saya sudah di pasar. Itu bukan sesuatu yang dibanggakan itu. Kalau mulai balik sampai saat ini tidak pernah sholat sendiri, itu dibanggakan. Mudah-mudahan istiqamah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatal jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Kata beliau, sahabat Nabi, kita tidak pernah melihat ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada, semua sahabat itu sholat berjamaah, kecuali munafik yang kemunafikannya dia itu sudah diketahui secara umum. Ini yang fulan ini tidak sholat berjamaah. Oh biasa, ini munafik sudah dari dulu memang. Yang lainnya tidak ada yang sholat sendiri, semuanya sholat berjamaah. Kalau sekarang ya isinya munafik apa? Orang yang ada di zaman kita ini bisa munafik semuanya kebanyakan mereka karena meninggalkan sholat berjamaah. Kalau zamannya Nabi tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang sudah dikatakan munafik secara secara umum sudah tahu itu munafik itu. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulain minal kibar hatta yuqam fi shaff. Bahkan kata beliau, di zamannya Nabi SAW itu sahabat-sahabat yang sudah masuk usia tua, sudah tidak kuat untuk berdiri, apalagi jalan berdiri aja dari tempat duduknya tidak bisa kok, apalagi jalan ke masjid. Itu saking menjaganya terhadap sholat berjamaah itu sampai dipopong dipegang sama yang muda-muda dibawa ke masjid. Dipaksa loh ya, orangnya yang minta. Berdiri mau sholat itu diangkat dulu mereka di masjid itu sampai berdiri pegangan untuk sholat berjamaah sampai mereka masuk ke dalam shaf dan sholat di belakang Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Nah kalau orang sekarang kan enggak enom sikile gawe bal-balan, enom sikile gawe orkesan, enom sikile gawe sesuatu yang tidak bernilai pahala di sisi Allah. Mari ngono tua loro kepingin nang masjid telat kan. Biyen ndak tahu nang masjid atau musola. Sekarang ngerepoti wong wis. Lah kenapa ndak dari dulu ketika sehat istiqomah di masjid? Karena itu melihat penjelasan ini, jika hati manusia itu masih ada sifat menerima daripada nasihat para ulama, para aulia, jika mendengar keterangan-keterangan seperti ini, maka akan tumbuh niat, tekad, semangat yang kuat untuk memulai hari yang tidak sama dengan hari-hari kemarin. Oh ternyata sholat jamaah itu seperti itu ya. Oh ternyata orang-orang yang meremehkan berjamaah itu ditakutkan nanti dicap sebagai orang munafik, orang-orang yang ragu terhadap janji-janji Allah bahwa rezeki itu telah ditanggung, mengutamakan kerjanya urusan duniawinya. Berarti selama ini saya keliru misalnya. Oh begitu ya di zamannya Rasulullah. Oh begitu Rasulullah tidak pernah sholat sendiri ya. Saya kan umatnya, saya kan cinta sama Rasulullah, saya kan mengidolakan beliau adalah panutan saya misalnya. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang sholat sendiri, semua sholat berjamaah bersama Nabi. Walaupun yang usia sudah tua sampai dipegangi, sampai diberdirikan masuk ke dalam shaf untuk sholat berjamaah. Loh saya ini masih umur 20-an 30-an misalnya. Masa saya kalah dengan orang-orang yang tua seperti itu? Seharusnya saya lebih kuat daripada mereka, lebih semangat. Nah ini kalau dalam hati masih ada sifat menerima daripada nasihat para aulia ini, maka sudah seharusnya kita berniat, tekad keadaan seperti apapun, sesibuk apapun, kita akan menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah.
Dan kita berusaha, tidak ada usaha kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kekurangan-kekurangan kita di hari-hari kemarin ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa meneladani Rasulullah SAW dan meniru daripada jejak para sahabat Nabi SAW, sehingga tidak sholat kecuali berjamaah walaupun dengan satu orang, dengan temannya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat menjalankan daripada sunnah daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.